Setiap bulan suci Ramadan tiba, begitu banyak sukacita yang mengalir dari masyarakat tanah air. Terkhusus karena di momen suci ini, begitu banyak tradisi yang hanya muncul setahun sekali, menambah semarak suasana. Terlebih bagi anak-anak, baik saat menunggu berbuka ataupun jelang salat tarawih, selalu memiliki permainan tersendiri yang seru dan mengasihkan. Berikut inilah deretan mainan anak-anak yang selalu dinanti saat bulan suci Ramadan tiba. Di Desa Keluru Kerici, Jambi, setiap bulan Ramadan disambut penuh sukacita oleh para warganya. Karena ada sebuah tradisi yang selalu hadir, yakni permainan meriam bambu. Meriam bambu merupakan salah satu permainan tradisional yang cukup populer, yang selalu dipasangkan dengan bedil yang terbuat dari bambu pula. Jenis bambu yang digunakan pun bukan bambu biasa, melainkan jenis bambu petung. Bambu tersebut kemudian disiapkan dan dipotong berkisar 1,5 sampai dengan 2 meter dengan diameter 4 inci. Lubang pemantik berkisar 10 hingga 15 cm dari pangkal bambu. Sebagai bahan baku peledak, mereka menggunakan karbit atau minyak tanah. Setelah itu meriam bambu siap digunakan di waktu menjelang sahur dan menjelang berbuka puasa pada sore hari. Hampir semua warga dari muda hingga yang tua gemar akan permainan ini. Sekelompok anak-anak bahkan saling adu suara ledakan. Semakin keras suara ledakan yang ditimbulkan, maka dialah yang terbaik dari permainan tersebut. Setelah akan kita mulai ya. 1, 2. Selain meriam, permainan lainnya yang juga terbuat dari bambu menjadi hal yang sangat digemari oleh anak-anak, khususnya pada bulan suci Ramadan. Biasa pula disebut senjata perang anak kampung. Peletokan dibuat dari bambu tua berukuran kecil diameter lubang 1 hingga 3 cm. Untuk pelurunya menggunakan bola kertas yang dibasahi terlebih dulu atau biji jambu air. Konsep memainkan peletokan disarankan bergu supaya bisa membentuk dua kubu yang seolah-olah seperti sedang bertempur di medan perang. Strategi yang diperlukan dalam bermain peletokan adalah kerjasama antar kelompok karena masing-masing kubu ingin menjatuhkan musuh dengan serangan peluru. Saking serunya, permainan pelotokan menjadi salah satu favorit anak-anak untuk mengisi waktu sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Di era 80 hingga 2000-an, sebuah permainan unik sangat populer dimainkan oleh anak-anak. Terlebih saat bulan suci Ramadan tiba. Dengan berbekal kreativitas, para remaja dan anak-anak membuat petasan dari bahan busi motor bekas. Cara memainkannya pun cukup unik. Petasan busi dilemparkan ke udara, kemudian saat jatuh dan menghantam aspal, akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring bak petasan pada umumnya. Namun saat ini mungkin sudah sangat jarang anak-anak yang mau bermain petasan dari busi motor maupun dari dop sepeda. Kebanyakan mereka ingin yang instan dengan membeli petasan yang sudah jadi. Padahal petasan yang banyak dijual tersebut berbahaya bagi anak. Bayangkan saja pemirsa, kalau petasan meletus di tangan, tidak sedikit yang pernah menjadi korban hingga mengalami luka. Berbeda dengan petasan unik dari busi motor maupun dop sepeda ini, karena tidak mungkin akan meletus di tangan, tetapi tetap saja suaranya cukup mengganggu orang lain. Ayo. Tidak ada yang lebih menarik selain kehadiran Ramadan yang sudah di depan mata. Diawali dengan bismillah, mari kita sambut bulan yang penuh suci dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga ibadah kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Saya pernah kecewa, tapi tidak sama Allah. Anak buah kamu sudah siap tembak. Kangen kita lagi bareng. Kangen kita sholat bareng. Hafiz Indonesia cinta Al-Quran. Aku yang jatuhin gelasnya. Bukan ratu-ratu gak salah apa-apa. Dengan husnuzon ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Satu kata tentang puasa apa? Takwa. Enak, masaknya harus sabar. Kayak kecap manis Indofood.
Sabar diolah 120 hari secara alami, biar rasa lebih kaya, bikin masakan manis gurih. Kecap manis Indofood, enaknya paling ditunggu. Kamu harus nurut kata bapak. Sampaikan niat murni. Pak, aku minta maaf, Pak. Lapangkan hati. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Kambung sakit, mah. Minum Polisilen dengan kombinasi antasida dan simetikon, segera redakan kembung sakit mah. Polisilen, kembungnya lega, mahnya reda. Dari Faros. Sun 16 dengan bahan alam dikeringkan, diperkaya nutrisi lengkap Esen Nutri untuk mendukung adik bayi banyak bisanya. Baru Sun Kurma dan Susu, optimalkan nutrisinya dengan kurma asli. Jin sebelah. Loh, videomu nggak nyala? Muka aku lagi belel. Kan ada ini, Glow & Lovely Facial Foam dengan multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka Vita Glow seketika. Sebentar lagi imsak, minum Milo dulu. Enak. Berikan ia nutrisi Milo untuk dukung puasanya tetap kuat, aktif, berenergi. Milo, energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru, shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapor. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head & Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head & Shoulders dengan wangi baru. Baru, Cap Enak Pouch. Praktis dan ekonomis. Semua lebih enak. Tuh kan akhirnya enak. Enak. Bikin yang enak tambah enak. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, Siap Counterpain biru. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Ambil Mitu Baby ganti popo dengan wangi penghilang bau. Baru Mitu kemasan 5.000. Kamu harus nurut kata bapak. Sampaikan niat murni. Pak, aku minta maaf, Pak. Lapangkan hati. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Tidur dengan lelah. Jangan biarkan nyamuk dan asap mengganggu kenyamanan dan tidur lelapnya. Hit Good Night Electric. Alat dan refill hanya Rp20.000. Yah, pada sibuk sendiri-sendiri. Tahu Rina? Indomie hangatkan lagi bersama penuh arti. Indomie seleraku. Kita butuh kesegaran. Clear Ice Cool Menthol dengan teknologi anti ketombe terbaik. Meresap ke lapisan terdalam kulit kepala 3 kali bersih total. Sikat habis ketombe basah, minyak, dan gatal. 100% yakin. Clear, sikat habis. Sebentar lagi imsak, minum Milo dulu. Enak. Berikan ia nutrisi Milo untuk dukung puasanya tetap kuat, aktif, berenergi. Milo, energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Wah. Aku Stella Matic, pengharum ruangan otomatis. Jendela, tutup bro, tahan wanginya. Tenang, aku tebar keharuman tiap 10 menit kok. Stella Matic membuat ruangan selalu wangi. Iklan pop nih. Puasa, macet, mudik.
macet. Mikir dulu dong sob. Segerakan buka puasa pakai Popmi. Mau di mana aja tetap seru. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Lebaranku bersama Pediasure. Wah Aldo, terlihat tumbuh tinggi ya. Aku minum Pediasure 2 kali sehari, saat sahur dan berbuka. Baru, Pediasure Go. Tumbuh tinggi di mana aja, kapan aja. Gak ada yang terlalu sulit untuk yang terbaik. Sunlight dengan formula cepat kesat. Cukup 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat bahkan pada plastik. Jadi aku bisa lanjut ke tantangan seru lainnya. Kita selalu bisa lebih. Sunlight baru. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Kita butuh kesegaran. Clear Fresh Cool Lemon. Teknologi anti ketombe terbaik, 3 kali bersih total. Sikat habis ketombe basah, minyak, dan gatal. 100% yakin. Clear, sikat habis. Sebentar lagi imsak, minum Milo dulu. Enak. Berikan ia nutrisi Milo untuk dukung puasanya tetap kuat, aktif, berenergi. Milo, energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak bertahan juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Glow and Lovely. Hai. Hai, minggu depan bak bereunian. Wah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow and Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow and Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow and Lovely. Kamu siap? Siap puasa? Siap. Siap. Yuk Bunda, lengkapi nutrisinya sejak puasa pertama dengan Denkau. Saat sahur dan sebelum tidur. Si buah hati siap belajar puasa. Dari Nestle. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head and Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head and Shoulders dengan wangi baru. Setiap bulan suci Ramadan tiba, begitu banyak sukacita yang mengalir dari masyarakat tanah air. Terkhusus karena di momen suci ini, begitu banyak tradisi yang hanya muncul setahun sekali, menambah semarak suasana. Terlebih bagi anak-anak, baik saat menunggu berbuka ataupun jelang salat tarawih, selalu memiliki permainan tersendiri yang seru dan mengasihkan. Berikut inilah deretan mainan anak-anak yang selalu dinanti saat bulan suci Ramadan tiba. Permainan satu ini juga sudah mengalir turun-temurun hadir di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi saat bulan Ramadan. Akan banyak anak-anak yang memainkannya saat sahur atau selesai salat subuh. Iya, apalagi kalau bukan perang sarung, yang bisa dikatakan sudah menjadi tradisi ketika bulan puasa yang tidak dijumpai di bulan-bulan lainnya. Permainan ini sendiri menitik beratkan pada sarung yang dimana bagian ujungnya akan digulung menjadi sebuah pecutan. Saat dipecutkan ke udara, sarung tersebut akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Pada era 80 hingga 2000-an awal,
Permainan ini sangatlah populer di berbagai daerah di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, permainan ini juga dianggap berbahaya karena tak jarang memakan korban. Sehingga jangan pernah melepaskan pengawasan sebagai orang tua saat anak-anak memainkan permainan ini. Wah, penutupannya yang punya api. Memang begitu banyak cara atau kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, terutama kalangan remaja untuk menunggu saat berbuka puasa tiba. Salah satunya dengan bermain meriam kaleng yang cukup populer di berbagai daerah di Indonesia. Para remaja dan anak-anak akan saling beradu suara meriam yang dihasilkan dari bahan baku kaleng dan bahan bakar spiritus tersebut. Meriam kaleng atau mercon kaleng ini umumnya terbuat dari kaleng susu yang dilubangin dan disusun menyerupai sebuah meriam. Mainan seperti ini pada zaman dulu biasa disebut meriam bambu karena terbuat dari bambu dengan bahan bakar minyak tanah. Namun karena saat ini minyak tanah langka, mainan meriam bambu berubah menjadi meriam kaleng susu dengan bahan bakar spiritus dan pemantik yang diambil dari korek gas. Meskipun suara yang dihasilkan cukup memekakan telinga, namun warga pemukiman tak merasa terganggu. Apalagi anak-anak biasanya bermain di sudut desa atau lapangan luas, sehingga tidak di kawasan pemukiman warga. Agar puasa menjadi maksimal, umat muslim selain berbuka puasa juga menjalani sahur sebelum azan subuh berkumandang. Kali ini Hasanah Ramadan akan mengulas sejumlah momen yang unik dan menarik dari sejumlah warganet saat momen sahur tiba. Tak hanya lucu, ada pula yang mengisi waktu sahur dengan berbagai kegiatan kreatif. Berikut inilah serba-serbi saat bangun sahur yang viral dan menuai perhatian di jagat maya. Tidak dipungkiri, sahur yang dilakukan pada dini hari kerap membuat beberapa orang merasa berat untuk menjalankannya. Tak sedikit yang rela menahan kantuk demi bisa menyantap makan sahur. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh bocah laki-laki berikut ini. Meskipun kantuk tak tertahankan, ia tetap berusaha menyantap makanan sahurnya. Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Melek dulu atuh sahurnya. Tampak seorang bocah laki-laki tampak memejamkan matanya karena merasa masih mengantuk. Namun sang ibu berusaha untuk tetap membangunkannya makan sahur bersama. Meskipun berat, namun ia tetap mengunyah makanan yang disuapi oleh sang ibu. Namun karena memang sangat merasa ngantuk, sang bocah berkali-kali memejamkan matanya. Sang ibu pun tetap sabar dan perhatian menyuapi anaknya yang tengah belajar untuk berpuasa. Saat menjelang waktu sahur, di berbagai tempat tentunya memiliki tradisi tersendiri untuk membangunkan para warga. Biasanya ada yang sampai melakukan parade keliling, memainkan alat musik dari barang-barang bekas. Namun karena dianggap terlalu berisik, sejumlah pemuda justru kena semprot dari salah satu warga. Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan sejumlah pemuda bermain drum dengan sebuah ember besar. Mereka memukulnya dengan sangat keras untuk membangunkan para warga karena waktu sahur telah tiba. Namun karena terlalu bersemangat, salah seorang pemuda justru memukul drumnya dengan sangat keras. Alhasil warga pun keluar dari sebuah rumah dan menyiramkannya dengan seember air. Hal itu pun tak pelak membuat sang pemuda terkejut dan seketika menghentikan tabuhan drumnya. Kejadian serupa juga dialami oleh sejumlah pemuda di sebuah kawasan pemukiman lainnya. Kali ini tak hanya diam di tempat, mereka bahkan menggunakan satu pasukan penuh berkeliling kampung membangunkan sahur. Dengan tabuhan alat-alat musik dari barang bekas. Namun saat sampai di sebuah gang, mereka dibuat terkejut lantaran seorang warga tiba-tiba muncul dan menyiramkan air.
Ia pun marah-marah karena kegiatan yang dilakukan para pemuda itu mengganggu anaknya yang tengah tidur. Alih-alih kabur, para pemuda itu justru kembali memainkan paradenya. Dan uniknya mengganti lirik bangun sahur dengan kalimat anak gue lagi tidur. Anak gue lagi tidur. Goblok, anak gue. Basah. Apa yang Anda saksikan berikut ini bukanlah pemandangan di sebuah stadion sepak bola, namun terjadi di sebuah kawasan pemukiman warga di kawasan Buaran. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok remaja membangunkan sahur dengan cara layaknya supporter. Tak hanya menabuh drum dan meneriakkan yel-yel yang lantang, mereka bahkan sampai menggunakan suar. Hal itu tentu saja menarik perhatian banyak warga yang ada di sekitar. Suasana sahur di kawasan itu pun tampak menjadi sangat ramai akibat ulah para remaja tersebut. Uniknya, para remaja itu meneriakkan yang cukup nyentrik, yakni bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Hal itu pun seolah menjadi dilema mereka yang berniat ingin membangunkan sahur, namun selalu mendapat komplain dari warga. Beralih ke sebuah kawasan pemukiman warga lainnya, di mana sejumlah pemuda memiliki cara kreatif membangunkan yang justru disambut baik oleh para warga. Bagaimana tidak pemirsa? Dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan mereka membuat lagu untuk membangunkan sahur dengan nuansa koplo. Menggunakan alat-alat musik yang lengkap, mereka berkeliling dari rumah ke rumah sambil melantunkan musik yang merdu dan membuat orang-orang ingin bergoyang. Tak ayal cara membangunkan sahur seperti ini disambut dengan meriah oleh para warga karena tak sekedar membuat bising, namun justru dengan musik yang bagus dan menyenangkan. Menjadi salah satu negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing, Spanyol juga memiliki sisi religius yang sangat mendalam. Di Spanyol, Islam pernah berjaya dan hampir mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan Khalifah. Selama berabad-abad, Islam berkuasa di negeri Matador itu. Banyak tempat bersejarah yang dibangun dan menjadi bukti kejayaan Islam di sana. Salah satu faktor utama Spanyol menjadi seperti sekarang ini adalah karena budaya Islamnya yang kaya. Sejak dulu sampai sekarang, Spanyol terdiri dari istana megah, masjid yang dibangun selama berabad-abad dan monumen yang penuh dengan dekorasi, menjadikan negara ini sebagai situs warisan seni dan arsitektur yang sangat besar. Lantas seperti apa kisah sejarah Spanyol sebagai gerbang Islam ke benua Eropa? Bagaimana pula bisa runtuh? Dan seperti apa peninggalan Islam di sana saat ini? Tahukah pemirsa bahwa negara Spanyol saat zaman dahulu dikenal dengan nama Andalusia? Menurut salah seorang antropolog dan Islamolog, Philip Kahiti,
Ia mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Spanyol melalui Afrika Utara. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah. Pada tahun 705 hingga 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Setelah bertahun-tahun masuk dan mulai mengukuhkan eksistensinya pada tahun 756 Masehi, Cordoba dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam di Spanyol pada saat itu. Sebagai pusat pemerintahan, Islam kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60.000 rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan mempekerjakan para peneliti dan memiliki 500.000 manuskrip. Cordoba saat itu memiliki 900 tempat mandi umum dan jalanan Cordoba tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan kota. 5 mil dari kota terdapat kediaman Khalifah, Madinat Al-Zahra. Bangunan ini dibangun dari batu-batu berkelas seperti onyx. Pembangunannya membutuhkan waktu 40 tahun dengan biaya sepertiga dari penerimaan Cordoba. Sebelum dihancurkan di abad ke-11, tempat ini tercatat sebagai salah satu keajaiban era tersebut. Dalam masa awal masuknya Islam, terdapat 3 tokoh ilmuwan Muslim yang paling berjasa dalam penaklukan Spanyol di antaranya. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif bin Ziyad dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Terdorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoths yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq bin Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Kemudian ketiga sosok tersebut dikenal sebagai sang penakluk Spanyol. Karena pengaruh yang sangat kuat, peradaban Islam di Spanyol berkuasa selama 7,5 abad yang terbagi dalam 6 periode. Periode ketiga menjadi awal kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Sedangkan pada periode ke-6, peradaban Islam mulai melemah dan hanya menguasai kota Granada di Spanyol. Selama Islam berkuasa selama 7,5 abad, banyak kota-kota di negara Spanyol yang telah terpengaruh oleh peradaban Islam. Selain Cordoba, kota-kota Islam di negara Spanyol diantaranya Granada, Sevilla, dan Toledo. Tentu saja kota Cordoba menjadi tempat paling bersejarah dan kaya akan peninggalan Islam, karena sempat menjadi pusat pemerintahan Islam. Peradaban Islam mengalami masa kejayaan di periode ketiga pada tahun 1912. Namun saat periode ke-6 munculnya konflik serta perpecahan membuat masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol menjadi melemah. Pada saat itu, pemerintahan Islam di Spanyol dikepung oleh tentara kerajaan Castilla hingga akhirnya menyerah. Salah seorang sejarawan Amerika dalam buku The Greatness of Andalus mengungkapkan bahwa terdapat 5 faktor keruntuhan Islam di Spanyol. Di antaranya konflik Islam dengan Kristen dan tidak adanya ideologi pemersatu. Lalu persoalan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta hilangnya peran ulama pada saat itu. Akhirnya Spanyol yang saat itu masih bernama Andalusia jatuh ke kerajaan Katolik setelah Islam berjaya selama lebih dari 800 tahun. Setelah runtuhnya peradaban Islam di Spanyol, tentu banyak peninggalan-peninggalan yang tersisa. Peninggalan peradaban Islam di Spanyol diantaranya yaitu
ilmu pengetahuan, kota, bangunan atau arsitektur, hingga seni. Hingga kini beberapa bangunan peninggalan peradaban Islam di Spanyol diantaranya Menara Giralda, Menara Torre del Oro, dan The Aljaferia Palace masih berdiri. Tak sedikit pula turis lokal maupun mancanegara datang ke peninggalan-peninggalan sejarah Islam di Spanyol sebagai tujuan wisata. Kitab suci Al-Quran bukan hanya sekedar kitab iman yang berisi tentang tuntunan, hukum-hukum, ataupun pedoman kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang berisi ilmu sains modern. Seiring berjalannya waktu, dari masa ke masa isyarat-isyarat ilmu sains modern ini terus terungkap dan akhirnya menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran ini terkesan membuat kehebatan para ilmuwan itu terlihat kerdil. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bukan muslim akhirnya menerima kebenaran Islam setelah mengetahui fakta ilmiah dalam Al-Quran. Berikut deretan fakta kehidupan alam semesta yang sejatinya sudah dituangkan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian ilmiah dilakukan. Abad yang lalu saat manusia belum mengerti itu apa ilmu embriologi. Al-Quran telah menjelaskan secara sederhana mengenai pengetahuan tentang perkembangan janin dalam kandungan. Dalam Al-Quran, pembentukan embrio ini terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Ayat ini telah menjelaskan secara rinci proses perkembangan janin manusia. Mulai dari air mani atau sperma, kemudian segumpal darah atau alaqoh yang berarti sesuatu yang menempel. Istilah ini bisa digunakan pada sejenis binatang kecil semacam lintah. Lalu tahap perkembangan berikutnya adalah menjadi segumpal daging atau embrio. Ini seperti kita lihat pada janin-janin yang sangat muda. Lalu diciptakan tulang belulang yang kemudian disempurnakan dengan dibungkus oleh daging lagi sehingga menjadi sosok makhluk lain. Maksudnya adalah sosok tubuh yang memang sudah jauh berbeda dengan saat ia masih menjadi benih, yaitu menjadi sosok tubuh manusia yang sempurna. Selanjutnya, penemuan terkait alam semesta selanjutnya juga tak kalah membuat banyak ilmuwan menjadi heboh. Saat pertama kali mengetahuinya bahwa besi sejatinya berasal dari luar angkasa yang terkandung dalam meteorit. Dalam surah Al-Hadid tertulis bahwa kami menurunkan besi dengan kekuatan bawaannya yang besar dan banyak manfaatnya bagi manusia. Ya, sudah sejak sangat lama para ilmuwan menyatakan bahwa besi bukanlah benda alami yang berasal dari bumi. Mereka pun menyatakan bahwa miliaran tahun yang lalu bumi dilanda meteorit. Kemudian pada peristiwa itu di dalam meteorit inilah besi hadir. Lalu karena ledakan di bumi, sekarang manusia memiliki besi yang tersedia seperti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan langit-langit yang terlindungi, tetapi mereka dari tanda-tandanya berpaling." Adalah fakta ilmiah bahwa langit dengan semua gasnya melindungi bumi dan kehidupan yang ada di atasnya dari sinar matahari yang berbahaya. Ilmu sains modern menemukan fakta bahwa atmosfer bumi adalah lapisan-lapisan udara yang melingkupi bumi. Hal ini berfungsi melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar matahari yang dapat menghanguskan bumi. Sifat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar matahari ini sangat sesuai dengan pernyataan Al-Quran bahwa langit adalah atap terpelihara. Artinya atmosfer bumi ini sangat terpelihara sehingga ia bisa berfungsi dengan baik melindungi permukaan bumi. Ia merupakan atap yang kokoh dan tangguh dari berbagai serangan radiasi. Menurut para ilmuwan, sejak terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat, alam semesta terus mengalami perluasan dan mungkin memiliki cakupan tidak terbatas. Mudahnya analogi dari perluasan ini seperti sepotong adonan roti kismis. Saat roti mengembang, kismis menjauh satu sama lain, tetapi masih menempel di adonan. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu,
Saat ilmu astronomi belum begitu maju seperti sekarang, telah dijelaskan bahwa alam semesta terus meluas. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47 hingga 48 yang berbunyi, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan." Kata langit dalam ayat tersebut disebutkan di banyak ayat Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Ayat dalam surat Az-Zariyat ini menunjukkan bahwa alam semesta mengalami perluasan, dan inilah yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan masa ini. Para peneliti menggambarkan bahwa gunung-gunung layaknya pasak yang berdiri yang ditancapkan ke bumi. Sebelum ilmu sains menemukan penemuan ini, Al-Quran telah mengatakan hal tersebut dalam surah An-Anbiya. Al-Quran telah mengatakan hal tersebut dalam surah An-Naba ayat 7 hingga 8. Dalam sebuah buku karya ahli geofisika, Frank Press, berjudul Earth yang terbit pada 1986. Ia menjelaskan bagaimana gunung-gunung seperti pancang dan terkubur jauh di dalam permukaan bumi. Seperti halnya Gunung Everest, yang memiliki ketinggian sekitar 9 km. Di atas permukaan laut, memiliki akar yang lebih dalam dari 125 km. Hal itu pun memperkuat wahyu Al-Quran tentang pentingnya dan kekuatan gunung di bumi kita. Hampir semua jenis kuliner terkenal di Indonesia berasal dari kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kuliner khas Jogja yang sering disebut dengan gudeg. Namun selain gudeg, ada pula sejumlah menu lainnya yang tak kalah terkenal. Bahkan dicari banyak orang meski buka pada malam hari. Apalagi di momen bulan suci Ramadan, menjadi favorit para pecinta sahur on the road. Berikut inilah deretan kuliner lezat dan mantap yang jadi incaran meski buka pada malam hari versi Hasanah Ramadan. Gudeg merupakan makanan khas yang sangat terkenal di Yogyakarta. Menu ini bisa Anda temukan di pinggir jalan hingga di restoran bintang 5. Nah, salah satu penjual gudeg yang cukup terkenal dari Jogja ini adalah Gudeg Butekluk. Gudeg Butekluk ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1984 silam. Dengan nama asli Gudeg Bromo, yang perintisnya Bu Sumijo. Meskipun jam berjualannya malam, mulai pukul 23.00 hingga 5 pagi. Namun tidak pernah menyurutkan niat bagi para pembeli untuk mencicipi gudeg buatan Bu Sumijo ini. Terlebih saat bulan suci Ramadan, warung makan sederhana ini akan ramai diserbu pengunjung. Menu utama yang ditawarkan dari kedai Butekluk ini adalah gudeg basah. Satu porsi dari gudeg basah ini akan dilengkapi dengan berbagai jenis lauk pauk yang begitu menggoda. Mulai dari tempe, tahu, ayam suwir, telur bacem, hingga daging ayam. Selain itu, gudeg ini punya cita rasa khas yaitu rasa gurih dan pedas dibanding gudeg umumnya yang punya cita rasa manis. Pecinta kuliner pasti tidak asing lagi dengan nasi campur teri Gejayan. Kuliner sederhana Yogyakarta yang selalu ramai dicari pembeli. Sesuai dengan namanya, makanan ini sangat identik dengan sajian teri yang asin, gurih, dan pedas. Bahkan menjadi salah satu kuliner legendaris di Jogja. Berbeda dengan tempat makan lain yang menyajikan menu teri dengan nasi kucing, warung ini justru menyediakan nasi putih campur teri pedas. Menu ini sudah dijual oleh Pak Dul sejak tahun 1970-an, yang kemudian bisnis kuliner tersebut dilanjutkan oleh menantunya, Pak Subagio. Nasi campur teri Gejayan bisa dinikmati dengan harga yang ramah kantong, yakni mulai dari Rp8.000-an saja. Anda juga bisa menikmati pilihan sayur lauk pauk lainnya, seperti sayur nangka muda, ayam, telur, tempe, tahu, bakwan jagung, dan lain-lain. Warung nasi teri yang buka di jam 9 malam ini masih mempertahankan cita rasa dengan memasak semua menu secara tradisional menggunakan tungku. Selanjutnya, Sego Koyor Bu Parman juga menjadi kuliner malam Jogja yang tak pernah sepi didatangi pengunjung, apalagi saat bulan suci Ramadan.
Menu legendaris ini sudah mulai berjualan sejak tahun 1968. Meskipun sudah berganti peracik, namun masih memiliki cita rasa yang sama seperti pertama kali berjualan. Sego koyor sendiri merupakan kuliner berbahan dasar urat sapi yang disajikan bersama nasi putih. Warung makan ini juga menyajikan sego urat sebagai menu andalan. Koyor atau urat sapi dimasak dengan bumbu menyerupai gulai. Namun bedanya kuah santan yang digunakan dalam masakan ini tidak terlalu kental. Saat mencicipi hidangan ini, cita rasa gurih akan langsung memenuhi indera perasa, sehingga tak heran para pembeli sego koyor Bu Parman selalu rela mengantri. Harga satu porsi sego koyor Bu Parman dibanderol mulai dari Rp3.000 saja. Sedangkan untuk aneka lauk pauk dibanderol dengan harga Rp6.000-an. Setiap hari, sego koyor Bu Parman berjualan mulai dari pukul 10 malam hingga 4 dini hari. Tentu saja, kuliner legendaris Yogyakarta ini sangat cocok untuk para pencari makan pada malam hari. Saat sahur, banyak orang yang ingin menyantap menu berkuah. Salah satu pilihan masyarakat Yogyakarta adalah sebuah kedai makan yang menyajikan menu bernama soto sampah. Bukan secara harfiah, menu ini disebut demikian karena di dalam kuahnya memiliki begitu banyak isian. Terdiri dari potongan gaji sapi, ayam suwir, lalu dilengkapi dengan aneka sayur, mulai toge, wortel, dan kubis. Siang ini yang ini lembarnya nih guys. Ini Pak, dengan jiwa Pak ya. Ini guys, ini soto yang campur semua nih guys. Oke, kita cobain. Selain itu, lauknya juga tak kalah beragam, seperti sate telur puyuh, tempe, tahu goreng, ceker, hingga sate usus. Lalu disiram kuah bening, kemudian dinikmati bersama nasi hangat. Harga seporsi soto sampah pun terbilang sangat ramah di kantong. Mengingat begitu banyak isian di dalamnya, tak heran menjadi salah satu kuliner malam yang diincar banyak masyarakat di Yogyakarta. Selalu ada cara menjadi berguna untuk sesama. Lapangkan dada untuk berkorban demi kebaikan. Terus mencari jalan di antara rintangan dengan penuh harapan. Apapun rintanganmu, teruslah bergerak maju. Meski tidak mudah, jangan menyerah untuk melakukan yang terbaik. Percayalah, melalui pengorbanan yang besar, segalanya bisa menjadi lancar. Demi senyum Anda, kami ikhlas untuk bekerja tanpa batas. Rasakan momen bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa. Investasi cuma modal 200.000. Bisa dapat bunga sampai 7% per tahun pula. Buka deposito online di Motion Banking sekarang. Motion Banking dari MNC Bank. Future Banking Here. Sukacita keluarga di bulan Ramadan. Nantikan keceriaan bulan Ramadan dengan tayangan unggulan dari MNC Vision. Film favorit yang dapat kamu nikmati bersama keluarga sebelum berbuka puasa. Lupakan rasa haus dan lapar saat berpuasa dengan keseruan drama Asia. Tunggu waktu berbuka jadi semakin asik bersama si kecil dengan tayangan yang edukatif.
dan ikuti serba-serbi kompetisi olahraga kelas dunia yang bergengsi. Aktifkan paketmu untuk menyambut bulan Ramadan bersama MNC Vision. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Sambut datangnya bulan paling suci, ditemani program-program berkah cinta Ramadan MNC TV. Double berkahnya bersama Kilau Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi. Superhero kocak dari Tanah Sunda datang lagi loh. Pagi menjelang meningkatkan iman dengan siraman kolben bersama Mamah Dede. Bertabur bintang di spesial Ramadan Game Show nomor 1 di Indonesia yang selalu di hati. Putra Mahkota Pajajaran kembali beraksi. Ngabuburit bareng Upin Ipin. Semua hanya di berkah cinta Ramadan MNC TV. Chat lagu-lagu K-pop terbaik saat ini. Saksikan Daebak Chart di Music TV. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Kamu akan mampir hari ini. Kamu? Oh tidak. Wow, kamu harum banget. Stella Pocket dengan SIM gel teknologi menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan keharuman yang tahan hingga 30 hari. Baru, Cap Enak Pouch. Praktis dan ekonomis. Semua lebih enak. Tuh kan akhirnya enak. Enak. Bikin yang enak tambah enak. Tiap hari, aktivitasku banyak banget, nguras energi. Jadi, aku dan rambutku sering capek. Apa karena pakai sampo aja? Sekarang nggak lagi. Aku pakai Pantene Supplement Conditioner baru setiap habis keramas. Pro V-Blends dengan biotinnya memberi hingga 2 kali nutrisi untuk rambut kuat ke-charge. Aku ke-charge. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Hah? Jeans belel. Loh, videomu nggak nyala? Kok aku lagi belel? Kan ada ini, Glow & Lovely Facial Foam dengan multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka Vita Glow seketika. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Tahu Rina? Indomie hangatkan lagi bersama penuh arti. Indomie seleraku. Downy baru selalu beri kesan mendalam dengan butiran parfum mewah. Downy Passion baru, keharuman tahan lama yang mempesona. Baru hanya Rp500. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdarah juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Aku pilih yang cool. Apapun kegiatannya, ademin aja. Sering bercukur, aku sih nggak lagi. Nivea Deo Hijab Soft bikin bercukur lebih jarang, jadi lebih nyaman dan percaya diri. Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulik aja semuanya. Pakai Indomilk kental manis. Ngulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka. Ulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomilk kental manis. Halo, warnain rambut masih pakai yang bikin panas. Terus bau lagi. Rusak kan jadinya? Ngapain nyiksa diri kalau ada new? Tanpa amonia dengan Shine Booster Technology dari Hair Vitamin. Warnanya jadi wow.
Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion. Oral-B, memilih sikat gigi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah plak. Pilih Oral-B Cross Action. Bulu sikatnya menjangkau ke dalam, bersihkan sampai 90% plak. Oral-B, pilihan kebersihan gigiku. Baru Oral-B 3-in-1 Action, hanya 3.500. Iklan Popmi, stuck gitu-gitu aja. Popmi, ransel, Popmi. Biar seru nggak keputus, Popmi dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Beuh. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kita memang aktif seharian. Apapun kegiatannya, nggak perlu khawatir. Nivea Hijab Cooling Body Serum dengan vitamin C dan cooling teknologi bikin kulit cerah, terasa sejuk dalam 3 detik. Yuk buktiin sekarang. Hidung tersumbat dapat mengganggu kegiatanmu. Pakai Vicks Inhaler. Vicks Inhaler, hidung plong kapan aja, di mana aja. Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Yah, pada sibuk sendiri-sendiri. Tahu Rina? Indomie hangatkan lagi bersama penuh arti. Indomie seleraku. Iklan Popmi. Puasa macet, mudik macet. Mikir dulu dong sob. Segerakan buka puasa, pakai Popmi. Mau di mana aja, tetap seru. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Downy, kekuatan deodoran. Anak yang super aktif, bajunya pasti bau keringat. Percayakan saja keharuman sepanjang harinya pada Downy. Dengan 24 jam kekuatan deodoran. Downy, dengan 24 jam kekuatan deodoran. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Glow & Lovely. Hai. Hai, minggu depan buk bereunian. Wah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow & Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow & Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow & Lovely. Kita butuh kesegaran. Clear Ice Cool Menthol dengan teknologi anti ketombe terbaik. Meresap ke lapisan terdalam kulit kepala 3 kali bersih total. Sikat habis ketombe basah, minyak, dan gatal. 100% yakin. Clear, sikat habis. Info terkini publik figur dalam negeri menemani pagi hari. Meski sepakat bercerai, benarkah Bekti diam-diam masih berjuang untuk merujuk dengan Dila? Obsesi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi di GTV. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Gak ada yang terlalu sulit untuk yang terbaik. Sunlight dengan formula cepat kesat. Cukup 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat bahkan pada plastik. Jadi aku bisa lanjut ke tantangan seru lainnya. Kita selalu bisa lebih. Sunlight baru.
Perang Badar merupakan sebuah peristiwa besar, yakni sebuah pertempuran pertama bagi umat Islam untuk melawan musuh. Walaupun jumlah pasukan musuh jauh lebih besar. Namun dengan pertolongan Allah, perang berhasil dimenangkan oleh umat muslim. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menamainya sebagai Yaum Al-Furqan atau Hari Pembeda. Hal ini disebabkan karena pada hari itu dibedakan hak dan batil. Pada saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar untuk kaum muslimin dan memenangkan perang atas musuh. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik lainnya mengenai Perang Badar, versi Hasanah Ramadan. Pertama, Perang Badar berlangsung pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yakni 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu yang lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan dari pasukan kafir Quraisy. Tempat berlangsungnya Perang Badar berjarak 70 mil dari Madinah. Sehingga jika melalui jalur darat, maka membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit untuk sampai di lokasi perang. Namun pada masa Rasulullah SAW, waktu perjalanan ditempuh dengan durasi yang lebih lama. Kedua, peristiwa Perang Badar pun disinggung di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, peperangan Badar disinggung lewat beberapa ayat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Imran, ayat 123 hingga 126. Dalam surah tersebut dijelaskan bagaimana Allah menolong para kaum muslim untuk memenangkan Perang Badar. Surah Ali Imran ayat 123 pun menjelaskan bagaimana umat muslim yang ketika itu dianggap sebagai orang-orang lemah ditolong oleh tangan Allah karena ketakwaannya. Bahkan Allah juga membantu dengan menurunkan malaikat-malaikatnya dari langit sehingga kemenangan umat muslim atas Perang Badar merupakan mukjizat dari Allah yang Maha Kuasa. Pasukan muslim pada Perang Badar berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Bahkan dijelaskan bahwa rasio jumlah pasukan mencapai 3:1, di mana kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sementara kaum Quraisy mencapai 950 orang. Hampir seluruh sahabat Rasulullah pun mengambil bagian dalam peperangan ini, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Mus'ab ibnu Umair, Az-Zubair bin Al-Awan, Ammar ibnu Yasir, serta Abu Zar Al-Ghifari. Hanya Utsman sahabat Nabi yang tidak dapat ikut peperangan karena diutus Rasulullah SAW untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Mengutip sebuah buku berjudul Berkenalan dengan Malaikat, dijelaskan bahwa malaikat merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Pertolongan tersebut salah satunya diturunkan dalam peristiwa Perang Badar. Dalam Perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin dengan awalnya 1.000 pasukan. Kemudian pasukan malaikat pun ditambah menjadi 3.000. Lalu menjadi 5.000 pasukan malaikat diturunkan untuk berperang melawan kaum Quraisy. Dampak dari Perang Badar yakni sebanyak 14 sahabat Rasulullah meninggal secara syahid dalam pertempuran Badar. Sementara itu 70 orang dari tentara Quraisy tewas, di mana salah satunya adalah komandan mereka, Abu Jahal. Sedangkan banyak dari mereka yang dibawa sebagai tawanan kaum muslimin yang kemudian ditebus. Tahanan perang pun diperlakukan secara bermartabat dan hormat.
Wali Songo adalah perkumpulan tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penyebaran agama Islam di Indonesia semakin masif pada abad ke-7 hingga abad ke-8. Dan tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah para Wali Songo. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yakni dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Dengan begitu, maka ajaran Islam menjadi lebih mudah diterima masyarakat. Peran Wali Songo pun menjadi dominan di Pulau Jawa, baik melalui dakwah lisan maupun tulisan. Mereka pun berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu tokoh Wali Songo yang paling populer adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan ayah dari Sunan Ampel. Ia lebih akrab disapa dengan Sunan Gresik karena wilayah dakwahnya berada di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik memiliki cara dakwah yang mudah dipahami, sehingga menarik simpati masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Bahkan salah satu Raja Majapahit, Raja Brawijaya, memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Oleh karenanya, Sunan Gresik juga diangkat sebagai Sah Bandar atau Kepala Pelabuhan. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, maka Sunan Gresik mendirikan pesantren di sebuah desa. Desa tersebut adalah Desa Sembalo, yang terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Islam pada masa itu. Murid-murid Sunan Gresik pun sangat antusias dalam belajar lebih dalam mengenai agama Islam. Tidak hanya mengenai ilmu Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam dan bertani kepada masyarakat setempat, seraya sambil berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid pesucinan. Konon masjid tersebut merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Kedatangan Sunan Gresik di Desa Leran diperkirakan sekitar tahun 1404 Masehi. Diceritakan bahwa Sunan Gresik mendirikan masjid ini dengan tujuan untuk menyucikan masyarakat yang hendak masuk agama Islam. Masjid ini memiliki sebuah kolam unik yang memiliki rasa air yang berbeda, serta berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Selain kolam yang memiliki air tawar, peninggalan Sunan Gresik yang masih tersisa adalah pucuk kubah masjid dan mimbar penceramah. Sunan Gresik sangat cerdas dalam cara dakwahnya. Dengan cara dakwahnya tersebut, maka Sunan Gresik sukses menarik simpati masyarakat Jawa untuk belajar agama Islam. Kesuksesan cara dakwah Sunan Gresik dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang terus meningkat. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuannya untuk mengobati orang sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktik pengobatannya. Tidak hanya dengan mengobati, dengan mengajari cara berdagang dan bertani pun akhirnya membawa banyak orang memeluk agama Islam. Sunan Gresik meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat pada tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti oleh jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim, Desa Gapura, Sukolilo.
Akses ke makam ini pun mudah dijangkau dengan transportasi umum. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik memiliki bangunan yang khas karena dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum. Termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama, yakni Raden Pusponegoro. Kisah Nuaiman, seorang sahabat Nabi, menjadi salah satu kisah menarik untuk didengar menjelang bulan Ramadan. Nuaiman memiliki nama lengkap Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah, yang berasal dari kalangan Ansor. Nuaiman pernah ikut berjihad dalam perang Badar bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga ia pun termasuk kalangan Ashabul Badar. Diceritakan pula bahwa Nuaiman memiliki sifat yang lucu dan jahil kepada para sahabat Nabi, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Sifat jenaka dan jahil membuat orang-orang di sekitar Nuaiman merasa bahagia. Rasulullah SAW pun menjadi lebih banyak tersenyum dan dapat tertawa dengan bahagia. Nuaiman memiliki beberapa kisah yang memiliki nilai moral. Salah satunya ketika Nuaiman menjual temannya. Alkisah ketika itu Nuaiman merasa lapar, ia lalu mendatangi Suwaibi dan meminta 1 potong roti. Namun Suwaibi pun menolak permintaan Nuaiman. Setelahnya Nuaiman pun mencari cara untuk mendapatkan roti tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia memiliki hamba sahaya yang murah dan ingin menjualnya. Orang-orang pun akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut dan memberikan uang kepada Nuaiman, sehingga orang-orang pun membawa Suwaibi. Setelah Abu Bakar As-Siddiq kembali, ia pun menanyakan keberadaan Suwaibi kepada Nuaiman. Nuaiman pun mengatakan bahwa dirinya sudah menjual Suwaibi. Kisah ini pun terdengar oleh Rasulullah SAW hingga membuatnya tertawa. Kisah menggelitik lainnya dari Nuaiman adalah ketika ia hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, ia menemukan seorang penjual madu dan mengajaknya ke rumah Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di dekat rumah Rasulullah SAW, Nuaiman pun tiba-tiba meninggalkan penjual itu. Sang penjual pun akhirnya datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengetuknya. Ia pun memberikan madu itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pun merasa senang dan tersentuh, serta berpikir bahwa madu tersebut adalah hadiah. Namun ternyata sang penjual menagih uang kepada Rasulullah karena madu tersebut. Rasulullah pun mengetahui aksi ini dan mengatakan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan Nuaiman. Kisah Nuaiman berikutnya adalah ketika para sahabat mengatakan kepada Nuaiman bahwa mereka sudah cukup lama tidak makan daging unta. Kemudian mereka pun memiliki ide untuk menyembelih unta dari orang yang bertamu dengan Rasulullah SAW. Sehingga para tamu pun mengadu pada Rasulullah SAW. Para sahabat pun mengatakan bahwa yang menyembelihnya adalah Nuaiman. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan ganti rugi yang banyak untuk para tamu. Menurut catatan sejarah Muslim China, Islam pertama kali dibawa ke China oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke China dan diutus oleh Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Terdapat 2 jalur utama penyebaran agama Islam di China, yakni melalui jalur darat atau yang biasa disebut dengan jalur sutra, dan jalan laut melalui pelayaran alias jalur lada. Selain utusan Khalifah Utsman tersebut, masuknya agama Islam ke China juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia.
Jejak Islam di negara China rupanya bisa dibilang cukup kental. Hal ini ditandai dengan keberadaan Najiahu, yakni sebuah kampung yang ditinggali oleh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Najiahu terletak di selatan Yingchuan, ibu kota Ningxia, China. Keberadaan kampung tersebut menjadi saksi nyata adanya hubungan antara bangsa Arab dan bangsa China. Disebutkan bahwa di tempat itulah jejak para keturunan Nabi Muhammad SAW berada. Area perkampungan Najiahu pun menjadi destinasi religi yang sudah ada selama hampir 1000 tahun. Di tempat ini pula terdapat sebuah masjid raya Najiahu yang berusia 500 tahun. Tempat ini pun menjadi pusat kegiatan umat Islam di wilayah setempat. Salah satu cucu Nabi Muhammad SAW pernah ditunjuk sebagai gubernur pertama di Provinsi Yunnan, China. Di Provinsi Yunnan, China, berdasarkan informasi Samsudin disebut sebagai gubernur pertama di Provinsi Yunnan. Ia ditunjuk oleh Kubilah Khan, cucu Genghis Khan, untuk memimpin wilayah tersebut saat Kubilah mendirikan dinasti Yuan. Samsudin resmi dinobatkan sebagai gubernur Provinsi Yunnan pada tahun 1274 silam. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian dan pendidikan warga setempat pun menjadi berkembang pesat. Meskipun berstatus sebagai keturunan Rasulullah, Samsudin tidak pernah memandang agamanya sebagai agama yang superior, sehingga toleransi yang harmonis pun tercipta di provinsi tersebut. Samsudin pun wafat pada usia ke-69 tahun. Pemerintahan kemudian diserahkan kepada Nasruddin, putra sulungnya. Namun setelah Nasruddin wafat, keturunannya pun memilih untuk bermigrasi ke Ningxia. Mereka pun membangun sebuah komunitas muslim bermargana. Di Ningxia, para keturunan Nabi menjadi populasi yang semakin besar. Daerah ini kini dikenal sebagai daerah otonom suku Hui, yang mayoritas beragama Islam. Di Kabupaten Yongning, Kecamatan Yanghe tersebutlah keturunan Rasulullah SAW menamai tempat tersebut dengan sebutan Najiahu, di mana secara harfiah berarti keluarga Nasruddin. Penduduk di Najiahu disebutkan sebagai penganut Islam yang taat. Bahkan disebutkan bahwa penduduk di Najiahu wajib dapat membaca Al-Quran. Keunikan Najiahu juga yang membuat pemerintah China menjadikan kampung tersebut sebagai tempat wisata religi bagi kaum muslim. Adalah salah satu hewan yang kerap kali direpresentasikan dengan padang pasir hingga Timur Tengah. Memang habitat mereka yang mayoritas berada di sana. Tentu menjadi daya tarik siapapun. Bagi siapapun yang mengunjungi padang pasir di benua Asia dan Afrika Utara, punya bentuk fisik yang unik, serta dikenal sebagai satwa yang punya stamina tak kalah kuat dari seekor kuda. Sejak zaman dahulu, seringkali unta juga menjadi moda transportasi dari satu daerah ke wilayah lain. Unta merupakan hewan yang istimewa. Unta juga mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dengan pasokan air yang sedikit. Tidak hanya itu, unta diketahui memiliki mata dengan kelopak yang besar, serta bulu mata tebal untuk melindunginya dari debu. Tapi selain secara fisik, rupanya unta juga terbilang spesial bagi pemeluk agama Islam. Bahkan nama unta disebut dalam Al-Quran, surah Al-Ghasyiyah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan?
Diketahui dulu ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam, salah satu moda transportasi utamanya ialah menggunakan unta. Hewan berkaki 4 ini merupakan salah satu hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kuda. Hal yang membuat Nabi Muhammad begitu tertarik menjadikan unta sebagai tunggangan ialah dapat mengarungi gurun pasir yang panas selama 17 hari tanpa minum. Bahkan unta dapat dipacu 300 km dalam sehari. Lebih dari itu, unta diketahui meminum air berlumpur, lantas mengubahnya menjadi minuman berserat tinggi yang diolah oleh tubuhnya lalu digunakan sebagai obat tetes mata. Kehebatannya itulah yang membuat Rasulullah memilih unta sebagai tunggangan yang baik. Bahkan diketahui unta kesayangan Rasulullah juga diberi nama, yakni Al-Qaswah. Diketahui Al-Qaswah juga menjadi saksi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam. Apalagi Al-Qaswah turut menyaksikan kejahilian masyarakat Mekah, kejahatan kaum kafir Quraisy hingga menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Namun selain itu, ada lagi kelebihan unta yang tak banyak orang tahu. Bila saat ini kita seringkali melihat kucing maupun anjing jadi hewan peliharaan yang setia pada majikannya, unta di dalam Al-Quran termasuk dalam hewan juga layak untuk dijadikan kurban, selain sapi maupun kambing. Ada pula syarat unta kurban menurut hukum Islam ialah bahimatul an'am, atau yang jenis unta ternak. Terlepas dari syarat tersebut, diketahui Nabi Muhammad SAW pernah berdialog dengan salah satu unta yang hendak disembelih. Kala itu Rasulullah SAW didatangi seekor unta yang tiba-tiba berlari ke hadapannya. Sempat terkejut, namun seketika terjadilah percakapan antara Rasulullah dengan unta tersebut. Unta yang terlihat ketakutan berkata kepada Nabi Muhammad, minta perlindungan lantaran takut disembelih. Lantas Rasulullah menyambangi sang algojo yang hendak menyembelih unta tersebut. Rupanya pemilik itu kesal lantaran setelah untanya dibeli tak kunjung menurut dan patuh kepada tuan barunya. Namun dibalik semua itu, unta tersebut berkata kepada Nabi Muhammad sejatinya ia pergi lantaran tuan barunya tidak patuh dalam menjalankan ibadah sholat. Khususnya seringkali mengabaikan sholat Isya. Dari situlah Nabi Muhammad berusaha meyakinkan sang tuan untuk taat menjalankan imannya sebagai seorang Islam. Begitu pula dengan sang unta yang seiring berjalannya waktu mulai menuruti tuannya itu. Bicara tentang unta, rupanya pada zaman dahulu ada kaum-kaum yang bersikap curang dan menghadirkan perbuatan yang membuat binasa. Ya, kaum Madian dan Aikah dikenal sebagai orang-orang yang gemar berbisnis, namun rupanya yang mereka lakukan justru sebuah usaha kotor. Kerap melakukan penipuan, salah satunya termasuk dalam perdagangan unta. Kerap berlaku curang akan timbangan, serta seringkali menimbun apapun dalam jumlah banyak. Lantas ketika menjadi langka, mereka menjualnya lagi dengan harga yang relatif tinggi. Melihat kecurangan tersebut, Allah mengutus Nabi Shu'aib untuk mendatangi kaum Madian dan Aikah. Bila mana mereka berdusta saat berdagang pada Nabi Shu'aib, lantas azab akan diturunkan pada mereka. Benar saja, ketika terjadi, tiba-tiba awan panas menaungi mereka, memberikan panas selama 7 hari tanpa henti, hingga air-air kaum Madian dan Aikah kekeringan. Bulan Ramadan, bulan yang begitu dinanti umat Islam di seluruh dunia. Menjadi bulan yang suci, Ramadan juga merupakan momentum orang-orang mulai kembali menata hati. Rupanya selain menjalankan ibadah puasa, sederet kegiatan juga bisa membuat hati semakin tenang. Salah satunya dengan wisata Islami. Siapa bilang wisata religi tidak bisa dilakukan di dalam negeri? Berikut sederet tempat wisata Islami masa kini dalam Hasanah Ramadan.
Kurma seringkali identik dianggap buah yang tumbuh hanya di wilayah Timur Tengah. Tapi kini kurma juga bisa ditemukan di Indonesia. Ya, jadi salah satu destinasi wisata yang syarat akan Islami. Di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, ada destinasi wisata kebun kurma. Hanya dengan Rp20.000 saja, satu orang bisa menikmati sederet pengalaman unik di kebun kurma. Buka setiap hari kecuali Senin, tepatnya pukul 8 pagi hingga 4 sore. Di dalamnya terdapat ragam macam kurma, mulai dari Mesir, Tunisia, hingga Arab Saudi. Berdiri sejak 1 Januari 2017 di tanah seluas 6,3 hektar. Pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman memetik kurma langsung dari pohonnya. Wisata Islami lainnya di dalam negeri juga ada di Kabupaten Pemalang. Ya, salah satu kuliner khas Kabupaten Pemalang bisa dinikmati penuh suasana Islami. Kue kamir merupakan kue yang juga berasal dari Arab Saudi, menggunakan adonan terigu yang dicampur dengan mentega dan telur. Kue ini umumnya berbentuk bundar pipih dan berwarna agak kecoklatan, sekilas mirip kue serabi. Sejarah kue kamir diketahui berasal dari seorang warga Arab yang tinggal di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang. Berikut salah satu lokasi yang juga merupakan tempat diproduksinya kue kamir di Pemalang. Ketika berkunjung ke Masjid Nabawi, pastilah umat Islam yang tengah menunaikan umroh maupun haji terkesima dengan payung-payung raksasa di sana. Tapi rupanya pemandangan itu juga bisa ditemui di Indonesia, tepatnya di halaman Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Menjadi daya tarik tersendiri, adapun payung ini baru ada sejak tahun 2017 silam. Diketahui payung itu akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat untuk melindungi para jemaah yang melaksanakan sholat Jumat. Masjid yang menjadi saksi sejarah dari peristiwa tsunami 26 Desember 2004 silam tentu memiliki kesan yang begitu kuat di mata masyarakat Aceh. Selain menjadi daya tarik, tentu hal ini juga membuat masyarakat semakin erat dan ingin berlama-lama mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Bicara tentang hewan unta, tentu hewan yang disebut dalam Al-Quran ini banyak berkembang biak di padang pasir, benua Asia, dan Afrika Utara. Tapi siapa bilang keberadaan unta tidak ada di Indonesia? Bila pemirsa berkunjung ke kawasan Badung, Bali, tepatnya berada di Pantai Kelan, di sana masyarakat bisa merasakan sensasi menunggangi unta dalam tajuk wisata Camel Adventure. Menyusuri pesisir pantai sembari berpetualangan dengan binatang yang dulunya menjadi tunggangan Rasulullah SAW. Setiap pengunjung dikenakan tarif Rp75.000 untuk naik selama 15 menit. Lalu seperti apa keseruan wisata Camel Adventure yang ada di sana? Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor.
Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapra. Gak ada yang terlalu sulit untuk yang terbaik. Sunlight dengan formula cepat kesat. Cukup 1 tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat bahkan pada plastik. Jadi aku bisa lanjut ke tantangan seru lainnya. Kita selalu bisa lebih. Sunlight baru. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum energen dulu, lengkapi sahur dengan energen kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Sunsilk Conditioner Challenge by Rambut Kusut. Aku pakai, dia tidak. Hasilnya rambut kusut dan rontok. Tetap nggak kusut. Pakai Sunsilk Conditioner setelah shampoo yang menutrisi dan melembutkan 7 kali ekstra. Gak khawatir rambut kusut atau rontok. Coba Sunsilk Conditioner. Sebentar lagi imsak, minum Milo dulu. Enak. Berikan ia nutrisi Milo untuk dukung puasanya tetap kuat, aktif, berenergi. Milo, energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Glow and Lovely. Hai. Hai, minggu depan bak bereunian. Wah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow and Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow and Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow and Lovely. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Tamu akan mampir hari ini. Tamu? Oh tidak. Wow, kamu harum banget. Stella Pocket dengan SIM gel teknologi menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan keharuman yang tahan hingga 30 hari. Kamu siap? siap puasa. Siap. 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 Yuk Bunda, lengkapi nutrisinya sejak puasa pertama dengan Denkau. Saat sahur dan sebelum tidur. Si buah hati siap belajar puasa. Dari Nestle. Kok cuciannya masih bau apa? Waktunya Molto Parfum Boost. Baru Molto Parfum Boost. Harumnya 10 kali lebih wangi. Bikin happy dan percaya diri sepanjang hari. Molto Parfum Boost. 10 kali lebih wangi. Udah, mulai aja. Dengan Cornetto Disc Chocolate, kepingan coklat kacang, saus coklat lezat dengan es krim creamy dan wafer konrenya. Gimana pun mulainya, Cornettoin aja. Aku selalu suka tiupan angin ke rambut. Nikmatnya sinar matahari pagi. Paling seru jelajahi keindahan kotaku. Tapi aku khawatir rambutku jadi merah dan kusam. Baru Sunsilk Black Shine Active Infusion dengan urang-aring, oil, kolagen, dan vitamin C. Menutrisi rambut, membuatnya 5 kali lebih kuat, tetap sehat, dan hitam berkilau. Bikin kita semua berkilau. Apapun jenis rambut kita, Sunsilk Black Shine baru. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Bunuh seketika. Nyamuk yang mengancam keceriaan si kecil. Baru, Hit, harga 12.000.
Kita butuh kesegaran. Clear Ice Cool Menthol dengan teknologi anti ketombe terbaik. Meresap lapisan terdalam kulit kepala 3 kali bersih total. Sikat habis ketombe basah, minyak, dan gatal. 100% yakin. Clear, sikat habis. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Fresh and Flag kental manis cool. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Fresh and Flag. Hari aktif dengan Fresh and Flag. Annyeonghaseyo, Sunlight Korean Strawberry baru. Perpaduan jeruk nipis dengan kesegaran Korean Strawberry tak hanya bersihkan lemak, tapi juga berikan keharuman segar yang romantis. Sunlight Korean Strawberry baru. Sebentar lagi imsak, minum Milo dulu. Enak. Berikan ia nutrisi Milo untuk dukung puasanya tetap kuat, aktif, berenergi. Milo, energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Waduh, mana ya ikat rambutku? Bun, boleh pinjam ikat rambut? Punyaku banyak rontoknya. Boleh. Kok bisa nggak rontok? Sekarang Bunda pakai sampo Lifebuoy perawatan rambut rontok. Kamu juga ya? Dengan Milk Nutri-Strong dan Aloe Vera, menutrisi rambut hingga rontok berkurang. Beli shampoo Lifebuoy, dapatkan kesempatan menang 30 paket umroh untuk 15 pemenang dan juga ratusan hadiah emas menunggumu. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Untuk kulit bayi yang 3 kali lebih cepat kering, pakai My Baby Hair and Body Wash yang 3 kali moisturizing. Lengkapi juga dengan My Baby Hair Lotion dan My Baby Cologne. Teruji klinis, newborn friendly. My Baby Moms Know Best. Bulan Ramadan, bulan yang begitu dinanti umat Islam di seluruh dunia. Menjadi bulan yang suci, Ramadan juga merupakan momentum orang-orang mulai kembali menata hati. Rupanya selain menjalankan ibadah puasa, sederet kegiatan juga bisa membuat hati semakin tenang. Salah satunya dengan wisata Islami. Siapa bilang wisata religi tidak bisa dilakukan di dalam negeri? Berikut sederet tempat wisata Islami masa kini dalam Hasanah Ramadan. Peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 silam membawa luka dan duka yang begitu mendalam. Mengenang masa-masa itu, alhasil museum tsunami pun dibuat sebagai penghormatan bagi keluarga yang kehilangan. Diketahui museum tersebut memiliki desain bertajuk Rumoh Aceh Escape Hill. Karya Ridwan Kamil ini menjadi yang terpilih dari sayembara mengalahkan 68 desain lainnya. Bukan hanya desainnya yang menarik, di dalamnya juga terdapat banyak ulasan yang memenuhi semua kriteria Museum Peristiwa Tsunami Aceh. Selain monumen, juga dengan analogi dari epicenter sebuah gelombang laut tsunami. Museum ini juga mengandung nilai-nilai religi seperti ruang yang disebut The Light of God, yakni ruang yang berbentuk sumur silinder yang menyorotkan cahaya ke atas, bertuliskan kaligrafi Allah. Selain itu, dinding sumur silinder juga dipenuhi nama-nama para korban, serta ada lorong sempit berselimut air terjun. Hal ini mengingatkan kita pada suasana tsunami. Berikut potret Museum Tsunami Aceh yang dibuat Ridwan Kamil.
Kabupaten Kebumen memiliki sekitar 167 pondok pesantren besar dan kecil yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dari jumlah itu, ada beberapa pesantren yang berusia sangat tua. Salah satunya ialah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu di Desa Sumberadi, Kecamatan Kabupaten Kebumen. Pesantren ini didirikan tahun 1475 Masehi oleh seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, yang bernama Syekh As-Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani. Dari sisi bangunan masih tersisa Masjid Al-Kahfi yang berdiri kokoh. Masjid yang berada di dalam komplek pesantren itu masuk dalam daftar bangunan cagar budaya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Jawa Tengah. Konon saat dibangun pertama kali, Masjid Al-Kahfi dibangun dengan atap daun ilalang yang selalu mengeluarkan bau wangi. Pondok Pesantren Mojosari terletak di Mojosari, Ngepe, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pondok pesantren ini didirikan oleh As-Syekh Kiai Haji Az-Zaid Ali Imran yang berasal dari Bojonegoro pada tahun 1710 Masehi. Beliau adalah menantu dari Kiai Syekh Salimin Awal. Dilansir dari repo.win1.ac.id, Kiai Ali Imran diperintahkan oleh Kiai Salimin Awal untuk mencari tempat yang angker untuk dijadikan sebuah pondok pesantren. Lalu Kiai Ali Imran pun melakukan tirakat dengan berpuasa pada hari itu juga. Setelah menemukan tempat angker yang dipenuhi pohon-pohon di daerah yang kini bernama Mojosari, Kiai Ali Imran pun bertirakat dan menebang semua pohon. Akhirnya tepat pada tahun 1720 Masehi, beliau membangun pesantren Mojosari Loceret, Nganjuk. Pada tahun ini, pondok pesantren ini berusia 313 tahun. Berbicara tentang pesantren, dalam sejarah Bangil memiliki pesantren yang sangat tua usianya, kurang lebih berusia 300 tahun lebih. Jika dilihat sisi arsitektur bangunan, pesantren tersebut memang memiliki usia yang sudah tua. Pesantren yang bertempat di Kelurahan Gempeng, Bangil ini diberi nama Pondok Canggaan. Pondok Canggaan menyimpan sejarah yang luar biasa. Pendiri pondok tersebut adalah wali Allah yang memiliki julukan Mbah Lowo Ijo. Dengan nama asli Syekh Jalaluddin atau Syekh Abdul Qadir. Diberi julukan Mbah Lowo Ijo karena saat dikejar-kejar penjajah, beliau menjelma menjadi Lowo Ijo. Dalam cerita yang lain disebutkan pula, julukan Lowo Ijo itu karena saat 10 ketiga bulan Ramadan, beliau melakukan sholat dan munajat di ranting-ranting pohon, bahkan dedaunan. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin didirikan pada tahun 1705 Masehi. Babakan merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Pendiri pondok pesantren ini adalah Ki Jatira, yang merupakan seorang kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Syekh Hasanuddin merupakan seorang pengembara yang selalu menyebarkan Islam di wilayah yang disinggahinya. Tidak terkecuali di pedukuhan Babakan. Di wilayah ini, Syekh Hasanuddin membuat musholah kecil yang digunakan untuk mengajarkan tentang agama Islam. Pondok pesantren pertama di Indonesia adalah Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri pada tahun 1718 silam. Pondok pesantren ini didirikan oleh Sayyid Sulaiman dan dibantu oleh Kiai Aminullah. Pendirian pondok pesantren ini menjadi salah satu peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia melalui pendidikan. Pendirian pondok pesantren Sidogiri diawali dengan pembabatan desa Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini, Sayyid Sulaiman dibantu oleh Kiai Aminullah, seorang santri sekaligus menantunya. Konon Sayyid Sulaiman melakukan pembabatan Sidogiri yang masih dalam bentuk hutan belantara dan tidak pernah ditinggali manusia selama 40 hari.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Takjil seringkali diidentikan dengan makanan manis dan pertama setelah selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 hari. Salah satu menu takjil yang paling favorit adalah biskuit atau cookies yang sering dijadikan cemilan manis hingga makanan penutup setelah berbuka puasa. Berbeda dengan biskuit atau cookies pada umumnya yang memiliki harga yang terjangkau. Beberapa cookies berikut ini nyatanya memiliki harga yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan takjil lainnya. Bagi penggemar hidangan serba manis, maka wajib untuk mencoba cookies termahal satu ini. Cookies ini merupakan keluaran dari Selfridges yang terletak di Inggris. Cookies tersebut diberi nama dengan Gold Leaf Monkey yang hanya berisikan 6 buah biskuit saja. Cookies ini memiliki harga sekitar 145 pound sterling atau sekitar 3 juta rupiah untuk 6 buah biskuit. Pada biskuit ini, bagian atasnya diberikan topping coklat, kemudian dilapisi kertas emas yang aman untuk dimakan.
Peristiwa Titanic merupakan peristiwa legendaris yang tidak hanya menarik, tetapi juga mengundang rasa penasaran banyak orang. Hampir setiap barang yang ditemukan di dalam reruntuhan kapal akan dilelang dan dijual dengan harga yang tinggi. Salah satunya adalah biskuit paling mahal di dunia yang dibuat oleh Spiller dan Baker's Pilot. Biskuit ini berhasil bertahan ketika kapal Titanic tenggelam. Biskuit ini disimpan oleh salah satu penumpang yang selamat. Tujuannya yakni untuk menyimpannya sebagai souvenir. Puluhan tahun kemudian biskuit langka ini berhasil dijual dengan harga fantastis, yaitu sekitar $23.000 Amerika atau setara dengan 335 juta rupiah. Pierre Hermé merupakan salah satu chef dan maestro di bidang macarons dan biskuit. Pierre memiliki gerai roti yang mewah dari berbagai negara. Tentunya seluruh karyawannya yang berupa makanan tersebut memiliki harga yang mahal. Berasal dari Perancis, seluruh biskuit, kue hingga macarons dijual dengan kisaran harga $100 Amerika atau setara dengan 1,5 juta rupiah per 500 gramnya. Sementara untuk menikmati hidangan spesialnya, maka pengunjung harus merogoh kocek hingga $7.400 Amerika atau setara dengan 107 juta rupiah per 500 gram. Pada tahun 2019 silam, muncul sebuah inovasi biskuit yang memiliki harga paling mahal di dunia. Biskuit ini dinamakan sebagai Duchess Cookies. Berbeda dengan biskuit lainnya, biskuit ini dilapisi kertas emas sebanyak 23 karat. Tidak hanya itu, biskuit ini juga dihiasi pahatan sepatu dari coklat yang dilapisi kotak kristal dengan mutiara asli yang berkilau indah. Harga untuk satu biskuit yakni mencapai $1.000 Amerika atau setara dengan 14,5 juta rupiah. Biskuit ini pun dengan cepat terjual dan dikirimkan ke berbagai negara tetangga. Tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta dapat terjadi di mana saja dengan permukaan apa saja. Seperti halnya fenomena menarik berikut ini, di mana tanda kebesaran Allah muncul pada benda-benda berikut ini. Dan berikut adalah benda bertuliskan Allah versi Hasanah Ramadan. Tanda kebesaran Allah salah satunya terjadi pada sebuah buah melon berikut ini. Buah ini ditemukan dan dibeli oleh seorang wanita bernama Yulianti yang bertempat tinggal di Komplek Gria Kilometer 10 Palembang. Di mana ketika ia hendak memotong buah melon tersebut, ia terkejut setelah melihat bahwa kulit melon tersebut berlafazkan Allah. Tulisan lafaz Allah tersebut bahkan terlihat jelas pada malam hari ketika lampu dipadamkan.
Hal ini karena pada malam hari, melon tersebut terlihat seperti memancarkan cahaya. Tidak hanya terjadi pada buah melon, lafaz Allah juga terlihat dengan jelas pada sebuah terong berbentuk bulat. Oh, Del, lafal Allah, Del, di terong ini, Del. Coba lihat, Del. Ya Allah, subhanallah, lafal Allah, Del. Lafaz Allah tersebut nampak jelas dan digariskan melalui biji buah. Warganet pun terpukau dengan penemuan tersebut yang diyakini sebagai bentuk kebesaran Allah. Serupa dengan sebuah buah langsat berikut ini. Tulisan berbahasa Arab tersebut terukir dalam sebuah buah langsat dengan garis berwarna hitam. Tulisan itu pun nampak jelas dan memperlihatkan lafaz Allah pada buah tersebut. Leopard gecko atau toke merupakan binatang yang hidup di permukaan tanah dan aktif pada malam hari. Asal hewan tersebut adalah berasal dari Pakistan, India, Afghanistan, dan Iran, di mana terdapat dataran yang kering dan berbatu. Beberapa waktu lalu, seorang peternak gecko menemukan hal yang berbeda dari peliharaannya, yakni adanya lafaz Allah dengan tulisan huruf hijaiyah di atas kepala gecko tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian pun masih nampak jelas corak lafaz Allah tepat di kepala hewan tersebut. Sebutir telur berlafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ditemukan oleh warga di sebuah pemukiman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telur ini memiliki corak bertuliskan lafaz Allah dengan sangat jelas dalam bahasa Arab. Bukti kekuasaan Allah. Telur ayam bertulisan Allah. Penemuan telur ini didapatkan pada sebuah peternakan telur ayam milik seorang warga. Lantaran unik, sang peternak pun akhirnya menyimpan telur tersebut. Bahkan penemuan telur ini sempat menghebohkan warga setempat. Bukti kekuasaan Allah. Telur ayam bertulisan Allah.
Islam. سيدي وحبيبي. خباب، بقت فيك دعوة رسول الله. اللهم أعز الإسلام بأحد. عياش عمر سلامة. Sa'ad bin Abi Waqqas sekali bercerita bahwa Umar bin Khattab pernah meminta izin untuk masuk dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Terdapat beberapa wanita kaum Quraisy yang berbicara dengan suara yang keras kepada Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab masuk, para wanita tersebut segera berdiri dan menurunkan hijab. Sementara itu Rasulullah SAW pun tertawa